Halo, ketemu lagi di video kedua TPS UTBK 2020. Hari ini kita lanjutin nomor 5 sampai 8 penalaran umum yang video sebelumnya ya. Teksnya masih sama, jadi satu teks kemarin itu memang untuk 8 soal. Gitu. KAIS bagi dua sesi supaya kalian nggak pusing dan mumet nonton videonya. Oke, video Kak Ais ini video-video yang akan Kak Ais buat dan yang kemarin gitu, dan itu Kak Ais dedikasikan untuk kalian kelas 12 yang terpaksa di rumah aja akibat pandemi gitu. Jadi kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap belajar terus untuk bisa masuk PTN impian kalian, oke? Ini daripada pada nanya terus kan di WA tiap hari, jadi mending Kak Ais bikinin videonya aja ya. Gabut juga sih di rumah. Oke, ini teksnya di awal kalian boleh bisa pause dulu untuk baca teksnya. Lalu nanti Kak Ais kasih tahu soal juga, kalian bisa pause juga untuk baca soalnya, baca soal-soalnya aja ya. Oke, lalu baca teksnya gitu. Pokoknya pinter-pinter kalian lah mau post di mana gitu. Jangan kalian tuh cuma nonton pembahasannya aja, tapi teksnya soalnya nggak kalian kerjain dulu gitu. Jangan ya. Kalian harus kerjain soal-soal ini dulu. Gitu. Setelah itu baru di menit keberapa lah itu kalian baru ikutin pembahasan dari Kak Ais ya. Biar ada perkembangan gitu. Tapi terserah sih. Terserah deh, yang penting pokoknya ini videonya saya kasih tahu pembahasannya, cara Kak Ais kalau ngerjain soal kayak gini tuh gimana. Oke, lanjut ya. Ini Kak Ais. Oke. Ih, namanya Ibu Aisyah. Gak banget ya. Oke, ini di Kak Ais kasih page selanjutnya. Saya pindahin dulu videonya biar lebih enak. Oke, ini teks kedua. Oke, udah kalian post. Lalu ini soalnya. Kerjain dulu ya, pause dulu. Ini soal. Oke, sudah. Kita bahas ya. Nah, di nomor 5 ini kali ada soalnya itu berdasarkan paragraf 4, PDB Indonesia di level $3.000 dapat menyebabkan percepatan pengembangan di sektor. Nah, berarti kalian cuma fokus di paragraf 4. Ini udah Kais pindahin. Paragraf 4-nya udah Kais taruh di atas soalnya, jadi lebih mudah kalian, nggak usah bolak-balik. Nah, berarti kalian cuma baca paragraf yang diminta. Itu ya, jangan tergoda dengan paragraf lain. Ya kali. Nah, setelah itu PDB Indonesia di level $3.000. Nah, kalian fokus sama angka di soal. Kalian fokus dengan angka-angka yang ada di soal. Oke. Kalau udah angka $3.000 dapat menimbulkan percepatan. Nah, ini kata sifat ya, kalian Ais pernah bilang kan, kalian tuh fokus aja sama kata keterangan, kata sifat gitu. Kalau di teks gitu, karena teks itu kan panjang banget. Gak mungkin kalian tuh fokus di satu teks itu gitu. Kalian harus cari cara gimana supaya kalian tuh ya udah menghemat waktu tapi kalian bisa jawab. Nah, di sini kita cari angka $3.000. Ini satu, lalu ini dua. Oke, $3.000. Kita cari kata percepatan. Oke, ini nggak ada. Berarti di sini. Nah, ini ada. Oke, kecepatan pengembangan di sejumlah sektor nih pas ya sama soalnya. Nah, ini kecepatan di sektor apa aja? Retail, oke, otomotif, lalu properti. Oh, kita cari deh tuh retail, otomotif, properti. Retail, otomotif. Oh, ini. Oke, gitu ya. Gampang kan? Gak perlu dibaca deh tuh satu paragraf.
Oke, Kak, itu tabelnya kok dicuekin aja? Ya tenang, itu di soal selanjutnya pasti bakal ada tuh, tenang aja. Oke, nah kita lihat di paragraf 4. Oh, paragraf 4, nomor 6, nomor 6 ini masih sama tentang paragraf 4. Jadi kalian masih fokus di paragraf 4. Baca paragraf 4 dengan baik tuh, udah kasih bikinin notes. Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai. Nah, kalau sesuai, berarti jawaban yang dipilih itu berdasarkan pernyataan yang tertulis di dalam teks ya, atau eksplisit. Tuh, oke, kalian cari yang ada di dalam teks. Kalau nggak ada di dalam teks, nggak usah. Mengenai perkembangan sektor pertanian, industri, dan jasa dari tahun 1965 sampai 2017. Berarti kita ke ini ya, ke tabelnya ya. Karena ini nih, mengenai perkembangan. Oke, berarti kita ke tabel nih. Iya benar. Oke, 1965 sampai 2017. Oke, sesuai ya sama tabel. Yang A, kita cari satu-satu. Pilihan A, sektor pertanian mengalami perkembangan yang fluktuatif. Nah, itu ya, fokus sama kata sifat. Fluktuatif artinya berubah-ubah, jadi naik turun. Apakah sektor pertanian, ini ada kata pertanian, sini kita highlight juga. Kalian sering-sering highlight aja. Kalau di kalian tuh, misal kalian coret-coret gitu, buku soal kalian. 51%, lalu 24%, 16%, 15%, 14%. 51 ke 24 turun ya, 24 ke 16 turun, 16 ke 15 turun. Ini turun semua ya. Oke, ini tidak fluktuatif karena turun, bukan naik turun. Yang A bukan. Lalu yang B, sektor jasa. Selalu, fokus juga nih sama kata-kata ini nih. Selalu, jarang, tidak, bukan. Nah, fokus dengan kata-kata seperti itu. Jenis-jenis kata itu. Peningkatan. Nah, tadi kan fluktuatif, sekarang peningkatan. Tuh. Apakah sektor jasa selalu mengalami peningkatan? Kita lihat. Jasa 36%, lalu menjadi 34%, turun. Lalu naik jadi 41%, lalu turun lagi 38%, lalu naik lagi 46%. Berarti fluktuatif. Nah, kebalik nih. B bukan. Yang C, sektor industri mengalami perkembangan yang sangat kuat. Nah, kalau ini maksudnya berarti peningkatan lah ya. Dari tahun 1965 sampai 2010. Coba cek industrinya 13%, lalu menjadi 42% naik. Lalu menjadi 43% naik, lalu menjadi 47% naik, lalu menjadi 40% turun. Nah, tapi kan yang turun di 2017. Kita cuma diminta di 2010 ya. Oke, berarti ini benar nih. Kemungkinan ini benar. Udah, kita isi ini aja. Nah, anggap aja kalian lagi ngerjain soal kayak gini, langsung ke nomor 7-nya. Oke, kalian nggak perlu cari-cari yang DE-nya bener nggak ya, salah nggak ya, gitu nggak perlu. Oke, lanjut aja ke nomor 7-nya. Nanti kalian cek sendiri aja, yang D sama E itu pasti salah. Cek aja. Oke, ini kalau di ujian sebenarnya pokoknya lanjut ke nomor 7. Yang D sama E jangan dicek. Oke, lanjut nomor 7-nya. Ini soalnya berdasarkan grafik perkembangan. Kai saklek banget ya orangnya, iya emang. Oke, berdasarkan grafik perkembangan PDB Indonesia. Fokus di gambar, lalu di gambar grafiknya ya. Lalu baca angka yang diminta dengan seksama. Nah, di sini kalian disuruh cari perkembangan PDB Indonesia. Jangkauan nilai PDB dari tahun 2006 sampai 2013. Oke, kalian cek di grafiknya, baca baik-baik grafiknya, baca baik-baik tabelnya, dapat nih Kais, sudah Kais hitung. Kalian hitung sama nggak jawaban kalian ya, nih. 2770 dikurang 1847. Jadi 2013-nya dikurang 2006. Kais dapatnya 923. Buat yang nggak suka hitung-hitungan, mohon maaf nih, kalian harus bisa nih. Kais juga nggak suka hitung-hitungan. Tapi ya gimana, kita itu harus baca angka juga gitu. Kita harus bisa membaca angka.
baca grafik. Nanti kuliahnya emang kayak gitu. Nah, lanjut nomor 8. Berdasarkan grafik, masih sama nih, kita fokus di grafik. Jangan baca paragraf lain ya. Oke, kita fokus di gambar grafik, lalu baca selisih-selisih angkanya dengan seksama. Kenapa selisih? Karena di sini perkembangan PDB Indonesia, kenaikan PDB yang terendah. Jadi kita harus ngitung. Kita harus ngitung satu-satu ya. Oke nih, yang A. Hitung nih. Hasilnya 97, Kak Ais sudah itu. Samain ya sama kalian. Kalian samain sama Kak Ais, salah. Oke, lalu yang B-nya selisihnya 118. Oke, yang C 94. Yang D 96. Yang E 97. Jadi yang paling rendah yang mana tadi? Yang C ya, 94. Nih, guys, ulang lagi ya. Jangan percaya. Nih, yang A. Ini yang B. Ini yang C. Oke. Ini yang D. Ini yang E. Jawabannya yang C. Udah deh. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video ketiga ya. Dah. Dadah calon maba.